Baik, Bapak Ibu, kita akan membahas terkait materi alur pemeta. Kita mulai dari pembahasan instrumen dan alur kerja. Nah, instrumen atau alat yang digunakan oleh pemeta ada 6. Yang pertama adalah daftar PSLS pemeta, yaitu untuk menampung perubahan SLS. Kemudian ada ST 2023 LKP atau daftar wilayah tugas dan lembar kerja muatan pertanian. Kemudian ada peta WB 2020 atau peta blok sensus. Kemudian ada peta WS 2020 atau peta satuan lingkungan setempat. Ya. Kemudian ada peta ada dokumen ST 2023 KKR atau kartu kendali rekonsiliasi. Dan terakhir ada aplikasi Wilkerstat. Ini merupakan aplikasi Android. Kita tunjukkan satu persatu dari contoh instrumen tersebut. Yang pertama adalah daftar PSLS yang dipegang oleh pemeta. Ini adalah contohnya, ini digunakan untuk menampung perubahan SLS yang belum teridentifikasi. Jadi nanti ketika ada SLS yang hasil penelusuran ternyata ada perubahan, ya ada perubahan SLS, perubahan baik itu ada SLS baru, ada SLS yang gabung dengan SLS lain, ini semuanya dituangkan ke dalam daftar ini. Ini ilustrasinya. Jadi SLS, ketika ada SLS baru yang ditangkap di kolom bagian kanan, ya, ini harus diinformasikan juga dulunya itu perubahan SLS-nya asalnya dari mana. Nanti lengkapnya akan materi pengisian ini disampaikan di materi yang terpisah, ya. Kemudian ada dokumen ST 2023 LKP. LKP itu adalah lembar kerja. Nah, ini kegunaannya digunakan untuk sebagai dasar pembagian tugas dan lembar kerja pemutahiran muatan pertanian. Jadi kalau tadi yang PSLS digunakan untuk merekam informasi perubahan SLS, nah untuk LKP ini untuk mengisi muatan atau keluarga yang ada di dalam setiap SLS. Jadi contohnya di sini, ini contoh LKP, ya, LKP yang dipegang seorang pemeta, ya, namanya Angga. Nah, di sini terlihat ini adalah blok sensus, ada wilayah tugas. Wilayah tugas pemeta itu kan berdasarkan blok sensus, ya. Setiap blok sensus ada kodenya. Nah, di dalam blok sensus itu kan terdiri dari SLS, ya. Ada satu SLS, ada lebih dari satu SLS, tergantungnya. Ini contoh misalnya 001B itu terdiri dari satu SLS. SLS-nya namanya RT1. Kode SLS-nya adalah 0026. Fokusnya kode SLS itu di sini, ya, di 4B0026 RT1. Nah, RT1 ini, RT1 RW2. Nah, ini setelah ditelusuri di lapangan, itu kan ditanyakan jumlah keluarganya berapa, jumlah keluarga pertaniannya berapa, dan seterusnya. Ini semuanya diisi. Semua SLS yang ada di wilayah kerja pemeta tersebut itu harus dilengkapi. Kemudian ada peta WB 2020. Jadi sebagai wilayah kerja Bapak Ibu itu kan adalah blok sensus, ya. Blok sensus itu tergambar ke dalam suatu peta namanya WB 2020. Nah, gunanya adalah sebagai petunjuk wilayah kerja dan untuk menggambarkan batas SLS jika ada perubahan. Jadi nanti berbekal peta ini untuk mengidentifikasi wilayah kerja Bapak Ibu itu yang mana. Nah, blok sensus itu tergambar dengan warna hijau, garis warna hijau, ya. Ini adalah blok sensus, ini adalah peta, contoh peta blok sensus dengan kode 015B. 015B ini blok sensus yang ada di mana? Di Kecamatan Talun, Desa Sambiran, ya, Kabupaten Cirebon. Nah, ini blok sensusnya, wilayah kerja dari blok sensus 015B.
Nah, di dalam blok sensus ini terdapat 2 SLS. Terlihat dari gambar garis putus-putus ya, garis putus-putus merah. Ini garis putus-putus merah. Di sini ada RT, RT kita perbesar dulu. Nah, RT3 ya, dan RT2. Jadi dalam blok sensus 015B itu ada 2 SLS, yaitu RT3 dan RT2. Nah, ini nanti karena 015B ini adalah merupakan wilayah kerja seorang pemeta, katakanlah Angga. Nah, maka si pemeta Angga harus mengunjungi blok sensus ini dan mengunjungi kedua SLS tersebut. Selanjutnya ada juga peta WS. Nah, kalau tadi WB itu adalah blok sensus, kalau WS ini menggambarkan secara utuh ya batas dari satu SLS. Ini contohnya SLS RT5 RW 10. Nah, ini tergambar di sini ya, nih RT5 RW 10 itu yang garis-garis putus-putus ini merah. Nah, ini ada tulisannya ya, RT5 RW 10. Ini adalah gambaran utuh satu SLS, tapi di sini tidak ada informasi blok sensusnya. Oleh karena itu, karena bukan merupakan wilayah kerja, maksudnya bukan peta untuk sebagai peta kerja ya. Nah, ini sebagai alat bantu untuk mengenali SLS secara utuh. Kemudian ada dokumen KKR atau kartu kendali rekonsiliasi. Jadi saat rekonsiliasi atau pertemuan tim ya antar pemeta dengan pengawas, kartu kendali ini harus diisi untuk mencatat semua temuan permasalahan saat dilakukan rekonsiliasi. Kemudian ada aplikasi Wilkerstat. Nah, ini Bapak Ibu akan diminta untuk menginstal aplikasi Wilkerstat. Ini khusus pemeta ya, jadi bukan digunakan oleh pengawas tapi pemeta saja. Gunanya untuk apa? Aplikasi ini digunakan untuk merekam atau mengambil titik koordinat geografis atau lokasi ya, titik lokasi dari suatu landmark atau suatu wilayah atau lokasi. Di sini ada lahan pertanian, infrastruktur pertanian, dan batas SLS perubahan. Nah, nanti kita akan jelaskan proses geotagging ini secara lebih detail di topik berikutnya. Nah, secara garis besar alur kerja dari pemeta ini. Nah, ini dimulai dari melakukan registrasi atau login aplikasi Wilkerstat. Jadi kan tadi setelah menginstal aplikasi, jadi pemeta harus melakukan login ke dalam aplikasi tersebut. Nah, kalau pemeta belum pernah terdaftar di aplikasi, artinya pemeta harus melakukan registrasi. Nah, lanjut. Kemudian setelah menginstal aplikasi, kemudian tugas berikutnya adalah menelusuri atau mengunjungi blok sensus ya. Mengunjungi blok sensus tadi menggunakan peta WB tadi ya. Datangi lokasi blok sensusnya, kemudian identifikasi di blok sensus itu ada SLS apa. Tadi sudah dijelaskan ilustrasinya, dalam satu blok sensus ada 2 SLS, berarti dua-duanya dikunjungi, kemudian didatangi ketua SLS-nya atau ketua RT-nya ya. Dikunjungi untuk melakukan berbagai konfirmasi apa saja. Nah, yang pertama adalah kita konfirmasi terkait batas SLS-nya. Jadi batas SLS yang tergambar tadi di peta WB tadi ditanyakan ke ketua SLS-nya, batasnya apakah benar? Nah, ataukah ada perbedaan? Nah, kalau ada perbedaan nanti akan dilanjutkan ke geotagging batas. Nah, tapi sebelum geotagging, konfirmasikan juga terkait muatannya, yaitu muatan itu apa saja, perubahan SLS. Jadi jika yang didatangi adalah SLS baru, maka kan perubahannya itu harus dituangkan ke PSLS, atau SLS tersebut merupakan SLS pecah atau gabung ya. Nah, ini semua perubahan itu dituangkan di PSLS. Kemudian diisikan juga
muatan pertanian dan urban farming pada lembar LKP. Jadi tadi yang rumah tangga keluarga-keluarga, jumlah keluarganya, keluarga pertaniannya berapa itu diisikan juga di lembar LKP. Nah, setelah melakukan konfirmasi ke ketua SLS, dilanjutkan ke penelusuran lapangan. Jadi jika di sini ada berbagai macam geotagging ya. Jadi geotagging itu merekam titik koordinat atau titik lokasi menggunakan aplikasi Wilkerstat tadi. Jadi ketika hasil identifikasi, batas SLS-nya itu ternyata berbeda antara yang tergambar di peta WB dengan batas yang ada di lapangan, maka si pemeta harus melakukan geotagging. Didatangi titik batas terluar dari SLS tadi, lakukan geotagging. Kemudian lakukan juga geotagging di dalam semua SLS non-SLS. Jadi kalau yang tadi ketika ada perubahan di pinggirnya, yang berikutnya adalah di dalam semuanya, mau ada perubahan SLS, mau tidak ada perubahan, pokoknya itu semua di geotagging di dalamnya, ya. Kemudian menggambarkan perubahan batas SLS pada peta WB. Jadi ketika diketahui, nih batasnya beda nih antara lapangan dengan yang tergambar di peta WB, gambarkan perubahan tersebut. Yang benar itu seperti apa batas di lapangan, gambarkan di peta WB-nya. Nah, lanjut ke geotagging infrastruktur pertanian. Nanti infrastrukturnya apa saja dijelaskan di slide yang terpisah. Nah, setelah informasi SLS diketahui, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengunjungi lokasi sampel tutupan lahan dan melakukan geotagging. Jadi nanti pemeta itu akan dibekali ya peta lokasi sampel. Ada suatu wilayah yang harus dikunjungi. Wilayah tersebut bisa diketahui pemeta melalui aplikasi Wilkerstat. Jadi peta wilayahnya nanti di-download di aplikasi Wilkerstat, kemudian harus didatangi lokasi sampelnya tadi, lalu dilakukan geotagging. Nah, itu tugasnya. Kemudian rekonsiliasi sama dengan pengawas ya. Rekonsiliasi ini dilakukan 3 kali. Jadi dalam 1 bulan, kurun waktu 1 bulan itu ada 3 kali rekonsiliasi yang harus dilakukan. Nah, itu bersama-sama dengan pengawas, rekonsiliasi itu dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, jadi itu terus berulang ya. Rekonsiliasi pertama, jadi dalam kurun waktu 1 bulan, misalnya rekonsiliasi pertama kan dilakukan di minggu pertama. Nanti selesai rekonsiliasi lanjut lagi mengunjungi BS, berikutnya ketua SLS dan seterusnya, lanjut ke rekonsiliasi ketiga sampai rekonsiliasi terakhir baru memeriksa kelengkapan dokumen dan peta. Jadi di akhir kegiatan di minggu terakhir, minggu keempat, semua dokumen dan peta itu diperiksa. Sudah lengkap atau belum, sudah betul atau tidak isian dari dokumennya. Apakah semua batas tergambar, perubahannya tergambar atau tidak. Lalu semuanya diserahkan ke pengawas. Baik, kita bahas satu persatu mulai dari registrasi atau login ke aplikasi Wilkerstat. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan ya, jadi ada aplikasi namanya aplikasi Wilkerstat yang harus diinstal oleh pemeta. Nah, ini pastikan sebelum pemeta pergi ke lapangan, pemeta sudah melakukan login. Jadi login itu di awal, jadi di awal kegiatan yaitu tanggal 1 Maret ya, tanggal 1 Maret 2022 itu pemeta sudah melakukan login. Nah, jadi pastikan sebelum ke lapangan, karena kita tidak tahu ya di lapangan apakah sinyal internetnya itu sudah bagus atau jelek, kan kita nggak tahu. Jadi pastikan dibikin login dulu sebelum ke lapangan. Nah, lanjut. Nah, kalau memang belum pernah terdaftar di aplikasi, maka pemeta harus melakukan registrasi. Nah, registrasinya caranya gimana? Nah, harus punya kode token atau referensi. Nah, ini diminta kode tokennya ke admin BPS Kabupaten Kota. Jadi diminta ke BPS Kabupaten Kota kode token untuk melakukan registrasi. Nah, ini ilustrasinya.
ketika pemeta belum pernah terdaftar, maka dia harus memilih ini di aplikasi, daftar di sini. Lalu lanjut mengisi emailnya, nomor HP, nama, password. Nah, ini password jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa password. Jadi password itu harus selalu diingat. Kalau lupa, jangan sama juga passwordnya dengan email aslinya ya, password itu bebas. Nah, gunakan password yang mudah kalau dirasa mudah lupa. Kemudian, nah ini kode referensi atau token itu diisi di sini. Nanti dicentang saya setuju, lalu registrasi. Nah, lanjut setelah registrasi selesai, baru bisa login ya menggunakan email dan password yang tadi sudah didaftarkan. Nah, jika pemeta itu sudah pernah registrasi sebelumnya, ini tahapannya ini sudah tidak dilakukan lagi, langsung ke login aja. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah membuat project di aplikasi Wilkerstat. Nah, jadi pemeta tadi kan sudah install aplikasi, sudah login. Tahapan yang pertama dilakukan adalah membuat project. Jadi kan tugas pemeta adalah diantaranya melakukan geotagging ya, geotagging, mengambil titik koordinat tadi. Nah, untuk setiap geotagging itu ditampung ke dalam suatu project. Project itu ibaratnya wadah ya, wadah untuk menyimpan geotaggingnya itu di mana. Nah, ini harus hati-hati ya. Jadi project itu ketika dibuka di aplikasi Wilkerstat, membuat project. Nah, ini kan project baru ya. Nah, nanti kategorinya tuh harus memilih yang benar ya. Jadi di sini terdapat ada 3 project. Nah, yang digunakan di kegiatan ini adalah project SLS non SLS atau tutupan lahan. Nah, jadi yang pariwisata jangan dipilih ya. Jadi untuk kategori project dengan kategori SLS non SLS ini dibuat sejumlah SLS non SLS dari wilayah kerjanya. Jadi kalau di wilayah kerja pemeta ada 30 SLS, dibuatlah 30 project. Nah, kemudian untuk kategori tutupan lahan dibuat sejumlah blok sensus. Kalau wilayah kerjanya 15 blok sensus, berarti ada 15 project ya. 15 project blok sensus, totalnya ada 2 sejumlah SLS dan sejumlah BS. Kemudian tidak hanya berhati-hati dalam memilih kategori, berhati-hati juga dalam memberikan nama project. Jadi saat memilih project, di bawahnya itu kan ada nama project yang harus diisi. Nah, namanya itu pastikan kalau yang di kategori projectnya itu SLS non SLS, namanya harus 4 digit ID SLS hasil renumbering. Nah, kita nanti lihat ya hasil contohnya. Kemudian kalau kategorinya itu tutupan lahan, maka penamaannya harus 4 digit kode blok sensus. Oke, dan pastikan membuat proyek saat dilakukan ada sinyal internet ya. Nah, ini contohnya, ilustrasinya ya, biar dapat gambaran bagaimana buat proyek. Nah, ini di Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, terdiri dari 30 blok sensus. Jadi ada 30 blok sensus di satu desa ya. Nah, ini 30 blok sensus ini dibagi ke 2 pemeta, Angga dan Hendra. Nah, Angga itu mendapatkan wilayah kerja mulai dari blok sensus nomor 001B sampai 016B, kecuali 013P. Nah, kenapa 013P ini nggak masuk Angga? Mungkin BPS Kabupaten Kota itu melihat bahwa wilayah 013P lebih dekat ke wilayah kerjanya Hendra. Seperti itu. Jadi wilayah kerja Angga tuh 01B sampai 016B tanpa 013P. Nah, kalau kita lihat rinciannya tuh di LKP seperti apa? Nah, ini bisa dilihat nih LKP, di daftar LKP, saya perbesar dulu. Nah, di daftar LKP ini, nah ini kan ada daftar ya. Ini Angga ini punya ada di LKP-nya itu
tertulis nomor-nomor kode-kode blok sensus di wilayah kerja dia. 001B, 2B, dan sampai 016B. Tadi minus 013B ya. 013B tidak ada di sini karena masuk ke wilayah kerja temannya si Hendra. Nah, kemudian ini di 03 di setiap blok sensus ini ada SLS-nya apa aja. Tadi sudah dijelaskan ya. Misalnya 01B itu ada di dalamnya ada RT1. Nah, kalau kita lihat di sini ada 015 ini berulang nih. Artinya di 015B, di wilayah 015B ini terdapat ada 2 RT ya, RT2 ya dan RT3. Nah, ini kan daftar blok sensus dan daftar SLS di wilayah kerja Angga. Nah, yang harus dilakukan Angga ketika membuat proyek adalah pertama, dia membuat 15 proyek tutupan lahan. Ya, dengan nama proyek sesuai kolom 3. Kolom 3 itu ini ya kan? Proyek tutupan lahan dengan proyek sesuai kolom 3. Oke, ini ada kesalahan. Jadi jumlah proyeknya 15 ya, 001B sampai 016B 15 karena minus 013 ya. Penamaan proyeknya adalah dari mulai 01B tadi diisi sesuai kode blok sensusnya. Nah, seperti ini nih. Nah, ini contoh pembuatan proyek dengan kategori tutupan lahan. Cirinya adalah kalau tutupan lahan ada simbol T-nya. Ya, kategori tutupan lahan, simbol T penamaannya sesuai kode blok sensus 4 digit 1 2 3 4 ya. Nah, sesuai di kolom 3. Nah, lanjut. Angga juga membuat proyek yaitu proyek SLS sebanyak 21 proyek SLS non SLS dengan nama sesuai kolom 4B. Nah, ini kolom 4B. Nah, proyeknya dikasih nama sesuai kolom ini. Ada berapa tadi? Ada 21. Kenapa 21? Ya, tadi dijumlahkan saja nih, ada 21 ya. Nah, ini ilustrasinya nih di aplikasi Wilkersat seperti apa bentuk proyeknya. Nah, ini adalah proyek-proyek SLS tadi. Kalau tadi tutupan lahan simbolnya T, kalau SLS non SLS simbolnya S. Penamaannya sesuai kolom yang tadi ya, kolom 4B. Nah, oke. Mudah-mudahan sudah cukup jelas bagaimana tata cara membuat proyek. Nah, jika ditemukan SLS baru, artinya kan belum punya nih di daftar yang tadi. Kalau SLS baru kan di sini belum ada ya, belum terdaftar, RT-nya tuh belum terdaftar, belum ada kodenya juga, terus bikin proyeknya gimana? Nah, maka lapor dulu ke pengawas, karena nanti pengawas mengkonfirmasi kelayakan si SLS tersebut bisa dianggap SLS baru atau enggak gitu. Nah, ketika dirasa sudah memenuhi syarat sebagai SLS baru, pengawas harus memberikan dulu kode SLS-nya. Jadi harus dibikin dulu nih kode yang 4 digit yang di kolom 4B oleh pengawas. Baru nanti pemetanya bisa membuat proyek SLS tersebut dan melanjutkan penelusuran. Seperti itu ya. Jadi ketika ada SLS baru, bikin dulu kodenya oleh pengawas, baru bisa dibikin proyek oleh pemeta. Nah, lanjut ke mengunjungi BS dan konfirmasi ke ketua SLS. Tadi kan membuat proyek itu harus dilakukan sebelum lapangan ya. Nah, selanjutnya adalah kan mengunjungi blok sensusnya. Nah, kemudian mengidentifikasi kan BS ini tuh ada SLS apa di dalamnya. Kemudian kunjungilah ketua SLS di SLS tersebut. Nah, untuk apa? Untuk melakukan konfirmasi batas SLS menggunakan peta WB yang dibawa pemeta ya. Dan konfirmasi juga muatan yang ada di SLS tadi, yang keluarganya, keluarga pertanian jumlahnya dan seterusnya. Nah, ini nanti hasil konfirmasi dituangkan ke dalam daftar ya, tadi sudah dijelaskan, yaitu PSLS untuk menangkap perubahan SLS dan LKP untuk menangkap informasi muatan pertanian. Ini contoh PSLS tadi sudah dijelaskan dan ini adalah contoh LKP. Nah, selanjutnya adalah identifikasi batas SLS dan IOTG. Jadi, pemeta itu harus bisa mengidentifikasi
batas di lapangan itu dengan peta WB 2020. Sama atau enggak? Peta WB itu kan yang digambar, yang SLS itu kan gambar garis merah putus-putus. Nah, itu batas itu sama enggak? Misalnya RT1, batas RT1 yang ada di peta WB itu sama enggak dengan lapangan? Ketika berbeda, maka harus melakukan geotagging di 4 titik batas terluas SLS. Nah, itu ya. Jadi ketika diketahui, oh ini beda nih batas SLS-nya antara peta dengan lapangan, maka lakukan geotagging di 4 titik batas terluar. Nah, kemudian selain batas 4 titik geotagging tadi, ada satu geotagging yang harus atau wajib dilakukan untuk seluruh SLS dan non-SLS. Kalau tadi Angga punya berapa SLS? Ada 21 SLS ya. Berarti harus ada, setiap projectnya itu harus punya satu geotagging. Oke, setiap project harus punya setidaknya satu geotagging. Tapi ketika ada perubahan batas harus ada 5 karena 4 titik batasnya itu harus di geotagging juga. Oke, kemudian pastikan geotaggingnya itu di project yang benar. Nah, tadi kan di awal sudah digambarkan ya bahwa ada 2 kategori project, yaitu kategori SLS, non-SLS, dan kategori tutupan lahan. Kalau dia geotagging batas SLS, harus di project dengan kategori SLS dan SLS. Simbolnya adalah S. Dan harus di project yang benar, yaitu lihat kodenya berapa. Lihat di LKP, RT itu tuh punya kode SLS-nya berapa. Pastikan dia tagging di project tersebut. Kemudian, nah untuk geotagging batas perubahan SLS ini, tadi ya, jadi geotagging itu ada 2 macam untuk SLS ini ya. Pertama adalah 4 titik geotagging. Hanya jika SLS-nya itu berbeda antara peta dengan lapangan. Kemudian 1 kali geotagging wajib di seluruh SLS dan non-SLS. Nah, jika diperlukan, bisa melakukan tracking batas SLS menggunakan aplikasi Wilkerstat. Jadi aplikasi Wilkerstat punya fitur untuk melakukan tracking. Jadi menelusuri batas itu sambil di track gitu. Jadi akan membentuk suatu garis yang terhubung antara satu titik atau titik lainnya, jadi membentuk suatu area. Nah, itu tracking itu bisa dilakukan, ada fasilitasnya. Nah, kemudian kalau nih ketika harus melakukan tagging batas SLS dan ternyata batasnya itu sulit untuk dijangkau, katakanlah batas SLS-nya itu ada di hutan, di tengah hutan, nggak mungkin dijangkau juga, atau di tengah sungai deras ya, kan nggak mungkin juga dilakukan di situ. Jadi lakukanlah di lokasi di mana bisa dilakukan geotagging. Gambarkan lokasi tempat pemeta tersebut geotagging di peta WB-nya dengan gambar titik noktah itu ya. Tapi batasnya harus sesuai kondisi lapangan. Jadi gambarkan batas SLS itu sesuai kondisi lapangan. Nah, kemudian tadi ketika melakukan geotagging, nanti ketika habis geotagging itu kan menggunakan kamera foto ya. Jadi ada kita harus memfoto suatu lokasinya. Nah, nanti setelah foto itu terekam, nanti ada informasi yang harus diisi, namanya informasi landmark. Namanya apa, deskripsinya seperti apa. Nah, ini ketika memilih landmark kategori itu harus benar, jangan sampai salah memilih. Kalau yang di tagging adalah batas SLS, maka harus milih batas Wilkerstat, jangan sampai salah pilih. Kemudian setelah memilih landmark kategori, berikutnya adalah memilih tipe landmarknya.
Nah, tadi batas Wilkerstadt sudah dipilih. Nah, tipe landmarknya ini apa? Kalau di batas yang perubahan batas SLS yang 4 kali geotagging, berarti harus memilih batas SLS atau non SLS ya. Kalau dia itu RT ya SLS ya, berarti kan milih batas SLS. Nah, kalau non SLS itu kan yang di LKP-nya tertulis juga non SLS, misalnya sawah, hutan. Nah, itu berarti non SLS memilihnya. Jadi harus tepat. Nah, untuk yang satu geotagging di dalam ya, jangan di pinggir tapi di dalam wilayah SLS-nya. Jadi kalau di RT, wilayah RT-nya di dalamnya, bukan di pinggirnya. Nah, itu satu kali. Dan harus memilih tipe landmark titik dalam poligon. Baik, kita lanjutkan. Ke penggambaran pada peta WB. Nah, kemudian ketika hasil penelusuran SLS non SLS ini ditemukan ada perbedaan antara peta WB dengan lapangan, maka perbedaan tersebut harus digambarkan ke peta WB. Nah, aturannya batasnya itu digambarkan dengan pulpen atau spidol hitam ya, dengan garis putus-putus. Kemudian batas SLS yang lama atau batas yang salah itu diberikan tanda silang. Lalu gambarkan juga lokasi geotagging. Jadi ada 5 tadi ya, dilengkapi teks keterangan. Jadi kalau misalnya ada perubahan berarti kan 5 ya, 4 di batasnya, 1 di dalam. Nah, kemudian jika ada perubahan nama SLS, coret nama SLS yang lama, kemudian tuliskan nama SLS yang benar. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana menggambarkan perubahan batas SLS di peta WB. Jadi contoh penggambaran batas RT 4, di mana hasil penelusuran lapangan, batas SLS yang ada di peta WB itu berbeda dengan lapangan. Nah, ini kita lihat, oh ternyata ini kan batas SLS yang asli yang warna merah ya, warna merah, ini batas RT 4. Ternyata hasil penelusuran batas itu tidak tepat. Batas RT itu ternyata sebelah timur. Nah, ini ternyata lebih luas, makanya si pemeta harus memberikan tanda silang di batas yang salah, berikan batas yang benar dengan garis putus-putus hitam. Tuliskan juga, gambarkan juga lokasi di mana pemeta melakukan geotagging. Yang titik-titik hitam ini berikan keterangannya, ini batas apa, batas RT 4 ya kan. Kemudian ini lokasi dia geotagging dia. Oke. Nah, ini ilustrasi ketika ada perubahan nama SLS pada peta. Ini contohnya nih, ternyata misalnya batasnya tuh sama, batasnya sama persis ya. Tapi ini salah nih, namanya bukan RT. Di sini asalnya RT 3, ini RT 2. Ternyata hasil penelusuran bentuknya sama, batasnya sama, tapi RT-nya tuh ternyata ini RT 6. Yang ini satunya yang kanan RT 7. Jadi yang lama tinggal coret aja, tulis RT nama yang benar. Seperti itu. Oke, lanjut ke step berikutnya adalah geotagging infrastruktur pertanian. Nah, jadi setelah identifikasi batas, geotagging batas, nah lanjut geotagging infrastruktur pertanian. Nah, apa saja yang di geotagging? Jadi ada tiga infrastruktur pertanian ya, yaitu lumbung padi atau gudang penyimpanan padi, kemudian ada penggilingan, ada koperasi unit desa atau koperasi pertanian. Ini ilustrasi dari ketiga infrastruktur ya. Nah, ini ilustrasinya, ini contoh lumbung padi seperti apa. Nah, jadi setiap daerah pasti berbeda-beda. Nah, itu semuanya ketika ditemukan di SLS tersebut, maka harus di geotagging. Nah, kemudian pastikan juga untuk menggeotagging pada proyek yang benar, sama seperti tadi ya. Jadi untuk infrastruktur pertanian itu juga di geotagging di proyek
SLS, non SLS. Jadi kategorinya sama dengan batas SLS untuk infrastruktur pertanian ya. Jadi dilakukan geotagging. Nah, seperti biasa diidentifikasi nih harus di project kategori SLS, non SLS. Nah, simbolnya S ya. Dan pastikan menggeotagging project dengan kode SLS yang benar. Lihat LKP-nya, RT-nya itu kodenya berapa. Maka pilih project sesuai dengan kode SLS-nya. Kemudian setelah geotagging, nanti kan ada keluar informasi yang harus diisi kan. Ini landmark ini kategorinya apa. Nah, kalau infrastruktur, pastikan memilih infrastruktur pertanian ya. Kemudian setelah memilih kategori, baru pilih tipe landmark. Nah, ini juga sesuaikan. Kalau yang di geotagging lumbung, ya pilih lumbung. Kalau yang di geotagging penggilingan, ya penggilingan. Demikian juga kalau yang di geotagging koperasi, ya koperasi. Yang dipilih adalah koperasi. Nah, setelah rangkaian kegiatan di SLS ini selesai, lanjut ke geotagging wilayah sampel tutupan lahan. Nah, ini yang agak panjang rangkaiannya. Nah, jadi setelah pemeta menyelesaikan kegiatan pemutakhiran SLS di blok sensus tersebut, maka di blok sensus yang sama, maka dilanjutkan proses geotagging sampel lahan gitu ya. Jadi setiap blok sensus itu punya wilayah sampel lahan yang harus didatangi dan di-geotagging. Nah, wilayah sampel lahannya di mana? Nah, ini bisa diperoleh melalui aplikasi Wilkerstat. Jadi, pemeta harus download dulu petanya di aplikasi Wilkerstat. Nah, dan pastikan ya ketika mendownload itu sinyal internetnya ada. Nah, kemudian pastikan juga geotagging pada proyek yang benar. Jadi kalau untuk tutupan lahan, proyeknya berbeda dengan SLS tadi ya. Proyeknya adalah proyek kategori tutupan lahan. Tandanya adalah dengan simbol T warna biru. Nah, itu adalah tanda bahwa proyek merupakan kategori tutupan lahan. Dan pastikan juga sudah benar memilih proyeknya. Kalau sedang mengunjungi 015B, sedang geotagging tutupan lahan 015B, berarti harus pilih proyek 015B, jangan sampai salah proyek. Seperti itu. Nah, kemudian unduh atau download peta tutupan lahan. Tadi kan sudah dibilang bahwa satu blok sensus itu punya wilayah tutupan lahan yang harus dikunjungi. Nah, itu tahunya wilayahnya di mana itu ketika setelah pemeta melakukan download peta tutupan lahannya. Jadi nanti di aplikasi Wilkerstat, ini contohnya ya. Contohnya 07 di project pemeta sedang berada di blok sensus 017B. Nah, ini geotagging, maka di geotagging 017B. Nah, 017B itu kan harus dimasukkan atau di-download peta tutupan lahan 017B juga. Seperti itu. Jadi nanti setelah bikin project tadi diusahakan sebelum lapangan ya, project sudah selesai semua dibuat, peta tutupan lahan juga semua sudah di-download. Jadi buka setiap projectnya, misalnya 017B dibuka projectnya, nanti ada fitur untuk mendownload sesuai desanya ya, misalnya ini sampai desa Kabupaten Cirebon, Kecamatan Talun, Desa Sampiran. Nah, itu di searching atau dicari peta tutupan lahannya. Kalau dia sedang membuka blok sensus 017B, maka yang di-download juga harus 017B. Seperti itu. Jadi nanti kalau di 018B ya harus di 018B juga. Nah, baik. Kemudian peta tutupan lahan itu apa? Jadi dalam satu blok sensus itu maksimum ada 5 poligon atau 5 wilayah area sampel lahan yang harus didatangi dan di geotagging. Ya, jadi datangi areanya, kemudian lakukan geotagging di dalam area tersebut.
Nah, ini pemeta dapat mengidentifikasi sampel lahan di wilayah blok sensus dia ya. Nah, tapi terkadang sampel lahan juga bisa berada di luar batas blok sensus. Jadi kalau memang ID-nya sudah benar, misalnya 015B, tapi kok posisinya agak keluar ya, itu nggak masalah, bisa terjadi. Nah, nanti setelah diunduh petanya ke aplikasi, usahakan pastikan ya, dirubah dulu simbolisasinya. Jadi peta itu kan gambar batas ketika download itu warnanya hitam ya, hitam. Rubah dulu ke merah. Kemudian tampilkan ID BS ini wajib ya, ID BS ini wajib karena untuk memudahkan mengidentifikasi nih sampel ini tuh beneran nggak sih di blok sensus yang sesuai. Nah, ini ID BS-nya ditampilkan. Nanti tata cara memunculkannya bisa lihat video ya, video di YouTube. Nah, ini contoh peta tutupan lahan setelah di-download ke dalam project. Nah, ini di project 017B ya. Ada project namanya 017B. Kemudian petanya sudah di-download. Di sini ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini makanya kenapa munculkan IDBS, karena dengan IDBS kita akan mudah melihat ada berapa sampel yang harus dikunjungin. Nah, kemudian poligon ini kan harus dikunjungi oleh pemeta atau wilayah ini. 5 itu harus didatangi dan di geotagging. Nah, ini cara kesana gimana? Nah, di fitur aplikasi Wilkersat ada fitur namanya navigasi ke titik ya. Jadi nanti ketika peta itu sudah ditambahkan ke project, nah ini nanti akan muncul di sini. Ini kalau ditekan, diklik gitu nanti akan muncul menu-menu ini. Nah, pilih navigasi ke titik, nanti fitur ini akan membuka aplikasi Google Maps, kemudian mengarahkan ke lokasi di mana sampah tutupan lahan itu berada. Nah, kemudian ketika pemeta itu sudah sampai ya ke lokasi lahan, nah ini untuk memudahkan, jadi setiap project itu kan kalau dilihat di sini ya, ini ada latarnya ya atau peta dasar. Ini kan bentuknya gambar bukan foto ya, kita bilangnya vektor lah. Ini kan nggak kelihatan tuh sawah atau perumahan tuh nggak kelihatan, hanya kelihatan warna-warna garis-garis saja ya. Nah, ini bisa kita ganti namanya latar peta. Itu base map ya, base map atau latar peta itu kita ganti ke hybrid. Nah, ketika kita milih hybrid, nanti akan muncul citra satelitnya atau berupa foto ya. Di sini akan kelihatan, oh ternyata wilayah poligon ini tuh sawah atau pemukiman. Nah, seperti itu. Nah, lanjut, pemeta harus melakukan geotagging di dalam semua poligon ya. Jadi kalau tadi poligonnya itu di sini ini kecil, kebetulan kecil sekali ya, harus ada di dalam sini, dia berdiri ke lokasi sini. Nanti kan akan ada, kalau di aplikasi itu di peta itu lokasi kita berdiri kan ada warna biru-biru ya, pastikan kita ada di lokasi yang pas nih, baru dilakukan geotagging. Nah, geotagging ini ilustrasinya, dia ada 2 posisi geotagging ya, karena di sini ada 2 poligon di dalam poligonnya ya. Nah, ketika melakukan geotagging, pastikan landmark kategorinya itu dipilih yang benar, tipe landmarknya juga benar. Jadi ketika habis geotagging tadi pemeta itu sedang berdiri di apa? Di sini kan ada pilihan lahan ya. Ada lahan pertanian, bukan pertanian, ada perairan, ada tutupan lahan. Kalau memang dia sedang berdiri di sawah, berarti kan lahan pertanian ya kan. Kalau dia sedang berdiri di pemukiman, berarti kan bukan lahan bukan pertanian. Atau sedang berada di kolam atau di sungai di dalamnya, berarti perairan. Jadi seperti itu. Nah, setelah memilih tipe landmarknya, lahan-lahannya tadi,
baru kategorinya maaf, baru lanjut ke tipenya apa. Tadi kalau misalnya lahan pertanian, nah di dalam pertanian tuh ada apa? Apakah itu merupakan lahan sawah atau tegalan atau perkebunan atau kebun campuran. Nah, konsep dari sawah, tegalan, perkebunan atau lahan-lahan lain itu harus dipahami. Ada di materi konsep definisi. Jadi harus dipahami kapan pemeta bisa mengidentifikasi, oh ini sawah, oh ini tegalan, ini perkebunan dan lain-lain, itu harus diidentifikasi dan dipahami melalui konsep definisi yang sudah ditetapkan ya. Kemudian ini ada ilustrasi bagaimana jika dalam satu area atau wilayah atau poligon ini ada berbagai tutupan lahan. Nah, ini ilustrasinya. Misalnya di satu blok sensus ini ada banyak nih ya. Oh, ini ilustrasi lokasi geotagging ya. Jadi katakanlah ini ada 1, 2, 3, 4, 5 poligon tutupan lahan, berarti dia harus melakukan geotagging di dalam wilayah tersebut. Nah, poligon itu kan wilayah sampel ditandai warna merah ini. Tadi kan kalau simbolisasinya udah jadi merah kan warna merah ya. Ini adalah satu area, ini satu wilayah, satu poligon. Poligon berikutnya, ini satu poligon, ini satu poligon. Nah, ini adalah poligon-poligon. Jadi harus di dalamnya di geotagging. Jadi pastikan tipe landmarknya sesuai. Kalau dia ada di sawah ya harus milih sawah. Kalau dia ada di kebun campuran ya berarti harus milih kebun campuran. Nah, gimana kalau misalnya tadi satu area nih, satu area itu ada banyak macamnya. Ya, ini contohnya poligon nomor 4. Oh, ini ada kebun campuran yang ini. Ini ada sawah juga. Di sini ada pemukiman. Saya harus tagging yang mana? Nah, tagging di wilayah yang paling luas. Kebetulan di area yang nomor 4 ini, yang paling luas adalah sawah. Maka pemeta berdirilah di sawah ini. Lalu lakukan geotagging. Nanti pilih lahannya sawah, lahannya pertanian, kemudian kategorinya pertanian, lahan pertanian ya. Kemudian tipenya adalah lahan sawah. Nah, kemudian ketika lahan itu merupakan pertanian atau bukan pertanian, khusus untuk dua ini ya, kategori lahan pertanian, maka harus diisi di lahan tersebut ini komoditas dominannya apa. Ya, kalau misalnya tadi di sawah, berarti kan mungkin kebetulan komoditasnya itu adalah padi. Nah, nanti dicari di aplikasi Wilkerstat padi, nanti dipilih padi. Nah, kalau misalnya ternyata di lahan sawah yang ditanami adalah kacang kedelai misalnya, ya udah berarti pilih kacang kedelai. Lihat yang dominan di lahan tersebut apa. Seperti itu. Nah, kurang lebih materi pemeta itu tadi ya selesai sih. Nah, lanjut ke rekonsiliasi. Nah, ini sebenarnya materi yang dimiliki juga oleh pengawas. Jadi, rekonsiliasi ini merupakan pertemuan kan antara pengawas dan pemeta untuk menyelesaikan berbagai temuan di lapangan. Nah, dalam 1 bulan, rekonsiliasi harus dilakukan sebanyak 3 kali ya. Kemudian tujuannya apa? Pertama, di sini dalam rekonsiliasi pemeta bisa melaporkan hasil temuan lapangannya. Mungkin jika ada SLS baru yang ditemukan tapi belum ada nih di LKP, belum tercantum, nah itu dilaporkan. Kemudian di rekonsiliasi ini melakukan cross check juga data antar pemeta dan pengawasnya disamakan. Yang temuan pengawas seperti apa, pemeta seperti apa. Terus di rekonsiliasi juga harus memastikan bahwa batas-batas SLS yang tadi ada yang berubah tadi itu dibandingkan antar satu peta dengan peta lainnya sebelah-sebelahnya ya. Pastikan batas itu nggak ada yang saling overlap satu dengan yang lainnya. Kemudian pastikan juga semua perubahan batas itu tergambar. Nah, memastikan juga saat rekonsiliasi, selain kalau ketika ada perubahan batas SLS, selain tergambar batasnya, garis-garisnya, garis putus-putusnya, ada 5 nokta lokasi geotagging. Jadi ketika dia ada perubahan berarti udah pasti ada
gambar coretan garis hitam ya, dan ada 5 lokasi geotagging. Nah, ketika ada SLS baru, tadi sudah disinggung, nah saat rekonsiliasi adalah momen untuk menambahkan, si pengawas menambahkan kode SLS baru atau ID SLS baru ke lembar LKP-nya pemeta. Ya, sehingga nanti ketika sudah diketahui oh kodenya SLS baru itu ini sudah diisi pengawas, maka pemeta bisa bikin project SLS baru tersebut di aplikasi Wilkerstat, baru bisa geotagging. Nah, kemudian di rekonsiliasi juga harus mengisi kartu kendali rekonsiliasi. Jadi kartu kendali rekonsiliasi ini untuk apa? Untuk mendokumentasikan semua kegiatan rekonsiliasi dan pengawasan. Jadi kegiatan ini tuh rekonsiliasi pengawasan dicatat di kartu kendali ya. Jadi isinya apa aja? Di situ ada keterangan, ada namanya, ada isian yang harus diisi di kartu kendali. Nah, ini contohnya. Jadi tanggal rekonsiliasi itu kapan, siapa aja yang rekonsiliasi, temuannya apa saja itu diisi di kartu kendali. Nah, outputnya apa saat rekonsiliasi? Pertama, hasil konfirmasi daftar SLS dari kantor desa ya, ini yang dilakukan oleh pengawas. Kemudian daftar ID SLS yang sudah terisi juga dilakukan oleh pengawas. Nah, untuk nomor 3 LKP. Nah, ini pemeta harus sudah terisi untuk wilayah yang dikunjungi. Jadi ketika sudah dikunjungi blok sensusnya berarti LKP-nya juga harus terisi. Kemudian pengawas menambahkan wilayah SLS baru di daftar LKP pemeta. Jadi tadi ya, ketika ada SLS baru maka pengawas harus mengisikan di LKP pemeta. SLS barunya ditambahkan, kemudian kodenya diberikan. Nah, lalu output berikutnya adalah perbaikan ID SLS berdasarkan hasil rekonsiliasi. Jadi ketika identifikasi antara pengawas dengan pemeta itu berbeda, nah itu harus diperbaiki. Mana yang informasi yang benar itu harus dicantumkan di ID SLS. Lalu geotagging infra, batas tutupan lahan yang sudah dikerjakan. Jadi pengawas saat rekonsiliasi harus mengecek setiap HP pemeta ya, apakah proyek sudah dibuat semua, apakah proyek mana saja yang sudah dikunjungin dan di geotagging. Lalu finalisasi batas perubahan SLS pada peta WB. Nah, ini harus jelas batas-batasnya ya, jadi difinalkan ketika ada perubahan, pastikan itu semua sudah tergambar. Dan kartu kendali rekonsiliasi juga harus sudah terisi, sudah ditandatangani baik pengawas maupun pemeta. Baik, itu saja materi terkait pemeta. Terima kasih.